Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara peserta Sekolah Tinggi Alkitab. Kita masuk di dalam pelajaran nomor 028. Pelajaran nomor 028, Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan Keluaran 19 ayat 16. Saudara-saudara, tadi di cerita sebelumnya kan Yitro, mertuanya Musa, kan nemuin Musa di padang gurun. Nah, di Keluaran 18 ayat 13 sampai 23, cikal bakal sebuah organisasi justru muncul dari Yitro. Ya, mertuanya Musa. Dia yang mengusulkan, "Musa, kamu tiap hari harus menerima banyak pengaduan menyelesaikan masalah dari bangsamu. Jangan gitu caranya. Kamu tunjuk pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Ini sampai hari ini menjadi cikal bakal organisasi. Ya, sebutannya boleh beda-beda ya. Kalau 10 orang maka kepala regu. Nanti 50 apa, terutama di militer ya, terutama di militer nih. 50 nanti 100 itu apa namanya ya? Peleton atau apa ya, saya nggak tahu ya. Terus 1000 ya. 1000 mungkin batalion, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Sorry kalau saya salah ya. Maksud saya bahwa struktur organisasi seperti ini sudah ada ribuan tahun ya. Di zaman Musa. Musa kan hidup 1400 tahunan ya. Mulai berarti abad 14 lah ya. Sebelum Masehi. Itu Musa. Sudah ada yang ngusulin siapa? Yitro. Karena Yitro itu ngelihat Musa, kamu kok sibuk amat, kamu nggak bisa kerja apa-apa kalau kayak gini. Kamu pengaduan dari rakyat kamu, dari umatmu, kamu tangani sendiri. Tunjuk dong yang 10 orang, 50 orang. Kalau 50 orang, kamu sama dia deh kepala regunya. Yang 10 orang kepala apalah, apapun namanya ya. Terus kuisnya, bagaimana fungsi organisasi itu? Alkitab menjawab loh. Di Alkitab sudah ada fungsinya. Yang 10 orang bagaimana, yang itu bagaimana, yang 1000 bagaimana. Kuisnya bagaimana fungsi organisasi itu ya. Karena ternyata organisasi itu sampai hari ini dijiplak ya. Ayat 24 sampai 27, Musa melakukan seperti yang disampaikan oleh Yitro mertuanya ya. Sekarang kita masuk di Keluaran 19 ayat 1 sampai 7. Bulan ketiga sejak keluar dari Mesir sampai di daerah Sinai. Ya. Tuhan menyampaikan ketetapan-ketetapan pada Musa ya. Bulan ketiga sejak keluar itu muter-muter sampai Sinai ya. Ayat 8, umat Israel menanggapi positif ketetapan Tuhan itu ya. Kali ini kok nggak bersungut-sungut ya, atau nggak komplain melulu. Ayat 9 sampai dengan 10, Allah berbicara langsung dengan umat Israel. Kuisnya, sebutkan 4 syarat yang harus dilakukan menjelang Tuhan itu berbicara langsung dengan umat Israel. Ya, tentu tidak melihat wajah Tuhan ya. 4 syarat Tuhan mau berbicara kepada umat Israel. Itu kuisnya, sebutkan 4 syarat atau 4 kondisi ya. Oke, terus ayat 16 sampai 25, Tuhan turun di Gunung Sinai. Kuisnya, sebutkan 5 tanda atau 5 ciri Tuhan hadir di Sinai. Ya, sebutkan 5 ciri. Nah, dari sini nih ketahuan kehebatannya Tuhan yang disembah oleh Musa dan orang-orang Israel dan orang-orang zaman dulu termasuk Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf,
Musa, Israel, orang-orang Israel ini menyembah Tuhan. Di sini hebatnya ini, makanya kuisnya sebutkan 5 tanda atau ciri-ciri Tuhan hadir di Gunung Sinai untuk berbicara kepada umat Israel, ya. Saudara-saudara, kita sekarang sudah mulai di samping tadi soal Musa, ya. Musa yang saya menyebutnya digagal pahami, sehingga Musa ini dijadikan tokoh di luar Alkitab. Bukan cuma Musa loh, Tuhan yang disembah oleh Musa juga dijadikan tokoh di luar Alkitab. Tetapi 100% beda Allah, beda Tuhan. Kan kita sudah kasih tahu, Tuhan yang disembah Musa adalah Yesus. Yesus itulah Allah. Allah yang disembah oleh Musa. Waktu itu belum pakai nama Yesus. Lalu ini saya menyebutnya digagal pahami, dijadikan keyakinan di luar Alkitab. Disebutnya Allah juga. Tapi yang jelas Allah yang di luar Alkitab bukan Yesus. Itu bedanya di situ, ya. Para mahasiswa sekolah tinggi Alkitab, ya. Anda akan ketemu nanti di luar sana, ya toh. Musa di tempat kamu itu siapa sih? Musa di Alkitab maksudnya. Ya, dari situ ketahuan Musa itu orang Ibrani, udah pasti pakai bahasa Ibrani. Di luar sana ada Musa nggak? Ada. Cek aja pakai bahasanya bahasa apa. Yang jelas bukan Ibrani, ya. Berarti beda Musa dong. Iya. Musa mudeng bahasa Ibrani. Nggak bisa dia pakai bahasa selain Ibrani, nggak bisa. Terus Allah yang disembah oleh Musa, ya, kan menurunkan perintah itu pada Musa. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa yang dimengerti Musa dong. Bahasa Ibrani dong. Lah, Allah yang disembah oleh Musa digagal pahami di luar sana. Juga menurunkan kepada Musa yang di luar sana. Pakai bahasa apa? Tentu bukan bahasa Ibrani. Kan Musanya bukan orang Ibrani. Yang di luar sana, ya. Jadi para peserta sekolah tinggi Alkitab nggak usah gusar, nggak usah kecil hati kalau diserang tentang Musa. Allahmu itu, tak kasih tahu ya, Musa itu sujud pada Allah. Lah kalau sujud terus kenapa? Berarti kan sujud. Sujud itu kan kami katanya. Ya. Ya jawabnya gitu. Musa di tempat kamu pakai bahasa apa sih? Oh bukan Ibrani, berarti beda Musa. Sorry ya. Nama boleh sama. Kan berkali-kali saya ngomong. Selisihnya berapa itu sih? Musa itu 1400 sebelum Masehi. Lah mereka muncul berapa? 600, berarti 2000 tahun selisihnya. Jadi kan saya sering nanya, yang niru yang duluan apa yang belakangan? Ya. Yang KW itu yang duluan apa yang belakangan? Itu baru Musa. Tuhan juga sama itu juga 2000 tahun selisihnya. Ya, yang Tuhan beneran yang duluan apa belakangan? Ya, saudara-saudara ya. Baik, ini pelajaran 028 ya. Ini masih tentang itu, baru nanti di 29 kita mulai yang namanya 10 perintah Allah. Nah, ini tidak boleh gagal paham. Nanti setelah ini ya. Karena 10 perintah Allah itu batal nggak ya? Termasuk Taurat nggak ya? Kan gitu kan? Ya. Terus bagaimana dengan keadaan sekarang? Kok nyimpang banget dengan 10 perintah Allah? Ya itu nanti di 029. Ini sekarang 028 ya. Pelajaran 028 sudah saya sampaikan tidak boleh gagal memahami ini para mahasiswa sekolah tinggi Alkitab. Karena di luar sana tokohnya juga sama, Musa juga. Allahnya juga diklaim sama. Padahal Musanya beda orang, Allahnya juga beda Allah. Kisahnya juga dibikin mirip. Tapi kalau didetilin, kita lihat secara detail, ternyata tidak sama. Shalom alaihim bisam Yesus Haleluya. Amin.